Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Samudra Sasabila dari SMA Negeri 1 Kota Mungkin. Baik, perdebat ini akan saya mulai dalam 1, 2, 3. Sebelum masuk ke argumen, izinkan saya menyanggah beberapa hal yang telah disampaikan tim afirmasi. Yang pertama, tim afirmasi menyampaikan bahwa program pemerintah yang memberikan sebuah beasiswa ataupun pendidikan gratis hal itu rugi karena saat ini lapangan kerja hanya membutuhkan sebuah soft skill. Namun Dewan Juri yang terhormat, kami sebagai tim oposisi tidaklah setuju karena beasiswa ataupun pendidikan gratis bukanlah tujuan akhirnya yang utama untuk pekerja, namun di mana beasiswa ataupun pendidikan gratis ini bertujuan untuk mengubah pola pikir ataupun mindset masyarakat hingga pola pikir masyarakat itu dapat berkembang. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, masuki sanggahan saya yang kedua, tim afirmasi juga mengatakan bahwa pendidikan kognitif tidaklah penting, namun seperti yang kita ketahui bahwa di status quo saat ini keterampilan tersebut telah dimulai. Ada, namun yang perlu digarisbawahi jika pembelajaran ini juga tidak bisa dapat berjalan tanpa adanya sebuah pembelajaran kognitif. Dewan Juri yang terhormat, seperti halnya yang telah diterapkan pada P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang biasanya diterapkan di SD, SMP ataupun SMA. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan sanggahan tersebut, kami sebagai tim oposisi akan menentang ataupun jelas menentang mosi kali ini, yaitu percaya bahwa pendidikan pada keterampilan dan sosial pun lebih baik dan kognitif. Kemudian tujuan kami sebagai tim oposisi sederhana Dewan Juri yang terhormat, yaitu menentangkan stigma-stigma bahwa pembelajaran sosial dan keterampilan itu lebih baik daripada pembelajaran kognitif. Kemudian masuki argumen saya, ada dua hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu mengapa mosi ini tidak perlu dibahas, dan yang kedua adalah mengapa mosi ini tidak perlu diterapkan. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui bahwa dalam status quo saat ini orang-orang yang telah ataupun orang-orang tidaklah dapat terlepas dari kehidupan belajar kognitif karena banyak sekali bidang-bidang pekerjaan yang tetap sustain, misalkan dalam bidang sains contohnya. Nah, mungkin yang dimaksud tim afirmasi tadi adalah bidang sosum. Namun Dewan Juri yang terhormat, seperti yang sudah kita ketahui bahwa orang-orang yang bekerja karena keterampilan pun tidak menutup kemungkinan ataupun tidak dapat terlepas dari pembelajaran kognitif. Dapat diambil dari contoh-contoh kecil melalui pekerjaan tukang bangunan misalkan, ataupun hingga desainer yang tetap membutuhkan pembelajaran kognitif, misalkan dipergunakan untuk mengukur sebuah panjang suatu kain ataupun suatu kayu. Hingga Dewan Juri yang terhormat, dengan ini kami sebagai tim oposisi menyimpulkan bahwa mosi ini tidak akan dicapai oleh tim afirmasi. Bahkan tim afirmasi pun tidak dapat menjelaskan mekanisme argumennya secara jelas ataupun secara detail. Dewan Juri yang terhormat, kami rasa pembelajaran ini tidaklah dapat diterapkan sepenuhnya. Diterapkan sebagai contoh orang-orang yang sukses dalam negeri ataupun bahkan luar negeri, yang sukses pun ataupun yang menyandang profesi-profesi terkenal, direktur, profesor contohnya, itu pun tetap dapat hidup layak tanpa dengan menjunjung tinggi sebuah keterampilan, melainkan tetap mengesinambungkan. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, kehidupan dengan contoh-contoh kasus tersebut dapat disimpulkan bagaimana dunia tanpa adanya sebuah pembelajaran kognitif. Siapa yang akan mengisi bangku-bangku kedokteran misalkan, profesor ataupun yang lainnya. Oleh karena itu kami tekankan lagi bahwa mosi ini tidaklah pas untuk diterapkan. Kemudian masuki argumen saya yang kedua, mengapa mosi ini tidak perlu diterapkan Dewan Juri yang terhormat. Ketika sekolah yang mengacu kehidupan tim pemerintah, siswa-siswa akan tambah menganggap bahwa kognitif tidaklah penting. Seperti halnya siswa-siswa yang semakin tidak menyukai pembelajaran matematika misalkan, jelas-jelas mereka akan merasakan sebuah kebencian terhadap pembelajaran tersebut. Padahal jelas Dewan Juri yang terhormat, seperti yang saya katakan pada argumen pertama saya tadi, bahwa dunia tim afirmasi tidak dapat diperoleh dengan adanya mosi ini karena pembelajaran secara keterampilan pun dapat dicapai melalui pembelajaran di luar kognitif, ataupun dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran kognitif tetap dapat dilaksanakan. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, tim afirmasi terus saja menjunjung tinggi adanya pembelajaran keterampilan. Namun sekali lagi kami sebagai tim oposisi menyatakan atau meyakinkan bahwa hal itu tidaklah benar, karena misalkan tim pembelajaran keterampilan ataupun sosial pun dapat dicapai tanpa harus meninggalkan sebuah pembelajaran kognitif, misalkan dengan
mengikuti sebuah organisasi. Kemudian, Dewan Juri yang terhormat, bagaimana kita dapat bersaing dengan negara-negara di luar sana ketika kita hanya mengedepankan sebuah keterampilan saja, Dewan Juri yang terhormat, lalu mengebelakangkan sebuah pendidikan kognitif. Bahkan Dewan Juri yang terhormat, orang-orang yang antisosial ataupun bahkan anti untuk berinteraksi pun tetap dapat sukses ataupun meniti karir. Bahkan orang-orang tersebutlah yang biasanya mendapatkan prestasi-prestasi unggul. Lalu Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui bahwa orang-orang memiliki keterampilan ataupun telah memiliki sebuah ujian atau telah melalui ujian tes keterampilan pun tidak menjamin bahwa orang tersebut dapat mendapatkan sebuah pekerjaan dengan cepat. Lalu Dewan Juri yang terhormat, orang-orang mendapatkan pekerjaan karena adanya sebuah niat dan usaha untuk mendapatkannya, bukan karena hanya mendapatkan ataupun memiliki keterampilan ia dapat mendapatkan sebuah pekerjaan yang layak untuk dirinya sendiri ataupun kehidupannya layak hanya karena memiliki sebuah keterampilan. Karena sekali lagi kami tekankan bahwa pekerjaan didapatkan karena adanya sebuah usaha ataupun niat, bukan karena adanya sebuah keterampilan yang ia miliki. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, ketika seorang memiliki keterampilan pun tidak dapat menjamin sebuah pekerjaan, karena tentu saja ketika ia telah lolos dari sebuah tes keterampilan tidak menutup kemungkinan terus dia harus mendapatkan sebuah privilege tertentu. Tidak, Dewan Juri yang terhormat. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang telah memiliki orang dalam atau lewat jalur orang dalam, sehingga orang-orang yang memiliki keterampilan pun juga tetap akan tersisihkan, karena yang seperti yang kita ketahui bahwa orang dalam yang memiliki orang dalam tetaplah utama atau tetaplah yang pertama untuk mendapatkan pekerjaan. Orang-orang yang memiliki keterampilan pun akan terbelakang ataupun kalah dengan orang-orang yang memiliki orang dalam tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian pendidikan kognitif pun juga ditempuh bukan hanya karena untuk mendapatkan sebuah pekerjaan juga, melainkan mendapatkan sebuah ilmu pengetahuan, Dewan Juri yang terhormat, yang bagaimana ilmu pengetahuan itu bermacam-macam, baik dari segi ekonomi, sains ataupun yang lain-lainnya, sehingga entahlah misalkan sebagai guru bahasa Indonesia, guru ilmu pengetahuan alam, guru ilmu pengetahuan sosial ataupun yang lainnya. Oleh karena itu, kami sebagai tim oposisi Dewan Juri yang terhormat dapat menyimpulkan bahwa jelas-jelas kami menolak mosi ini dan kami percaya bahwa mosi ini tidak dapat diterapkan pada masyarakat. Sekian, terima kasih. Saya bangga menjadi tim oposisi.